Menghina guru sama artinya dengan menghina masa depan bangsa itu sendiri. Ini bukan sekadar perkara sopan santun atau adab semata. Ini adalah sebuah pengkhianatan fundamental terhadap cita-cita kemerdekaan. Fondasi sebuah negara tidak dibangun hanya dari beton dan baja, bukan pula dari angka-angka pertumbuhan ekonomi yang terpampang di layar. Fondasi sejati sebuah bangsa adalah karakter, mentalitas, dan daya juang warganya. Dan siapa yang berada di garda terdepan untuk menempa semua itu? Mereka adalah para guru. Membiarkan mereka terhina, berarti kita sedang meruntuhkan pilar-pilar penyangga rumah kita sendiri, secara perlahan tapi pasti. Setiap kali kita mendengar cerita tentang seorang guru yang gajinya tak cukup untuk hidup layak, kita sebenarnya sedang mendengar cerita tentang retaknya fondasi bangsa. Setiap kali kita melihat kebijakan pendidikan yang berubah-ubah tanpa arah yang jelas, kita sedang menyaksikan negara yang gagap merumuskan masa depannya. Penghinaan terhadap profesi guru bukanlah insiden personal yang atau dua orang. Ia adalah cerminan dari cara negara memandang masa depannya. Sebuah bangsa tidak akan pernah menjadi besar jika hanya mengandalkan kekayaan alamnya. Sejarah telah membuktikan, negara-negara terkaya sumber daya alam bisa terpuruk dalam kemiskinan dan konflik jika mentalitas rakyatnya rapuh. Sebaliknya, negara-negara yang miskin sumber daya alam mampu melesat menjadi raksasa dunia karena mereka membangun manusianya terlebih dahulu. Disinilah letak urgensinya, keberhasilan, kemajuan, dan martabat sebuah bangsa selalu berawal dari fondasi mental warganya. Mentalitas untuk bekerja keras, mentalitas untuk jujur, mentalitas untuk berkolaborasi, mentalitas untuk tidak mudah menyerah. Mentalitas bukanlah sesuatu yang diwariskan secara genetik. Ia adalah hasil dari sebuah proses panjang pembentukan, penanaman nilai, pembiasaan. Proses ini tidak terjadi di ruang hampa. Ia terjadi di rumah, di masyarakat, di sekolah. Sekolah menjadi kawah candra di muka tempat mentalitas kolektif sebuah generasi ditempa. Jika kita sepakat bahwa perubahan bangsa dimulai dari perubahan mental, maka panggung utamanya adalah dunia pendidikan. Sekolah bukanlah sekadar tempat untuk mentransfer pengetahuan dari buku ke kepala siswa. Lebih dari itu, sekolah adalah sebuah arena, sebuah laboratorium sosial tempat sikap, adab, dan karakter dibentuk setiap hari. Disinilah proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan terjadi secara sistematis. Anak-anak tidak hanya belajar tentang rumus matematika, tetapi juga belajar mengantre, belajar menghargai perbedaan pendapat, belajar bekerja sama dalam kelompok, belajar mengakui kesalahan. Proses perubahan sikap mental ini adalah sebuah pekerjaan yang rumit dan membutuhkan kesabaran. Ia tidak bisa diukur dengan ujian pilihan ganda atau dinilai dengan angka di rapor. Perubahan ini terlihat dari cara seorang siswa berbicara kepada temannya, dari caranya memperlakukan petugas kebersihan sekolah, dari keberaniannya untuk mengakui kejujuran meski berisiko mendapat nilai jelek. Ini adalah kurikulum tersembunyi yang seringkali jauh lebih penting daripada kurikulum tertulis. Salah satu masalah mendasar dalam sistem pendidikan kita adalah obsesi yang berlebihan pada aspek kognitif. Obsesi itu seringkali diwakili oleh angka-angka dan peringkat. Skor PISA, nilai ujian nasional, dan standar-standar kuantitatif lainnya. Kita terlalu sibuk mengejar angka, hingga lupa pada esensi pendidikan membangun manusia seutuhnya. Kurikulum kita dijejali dengan begitu banyak materi yang harus dihafal. Ruang untuk dialog menyempit, ruang untuk refleksi menyempit, ruang untuk pembentukan karakter menyempit. Akibatnya, siswa dituntut menjadi bank data berjalan, bukan insan yang kritis dan berakhlak mulia. Kebijakan pendidikan yang hanya fokus pada intelligence quotient dan mengabaikan emotional quotient serta spiritual quotient adalah sebuah kebijakan yang pincang. Kecerdasan emosional adalah kunci keberhasilan hidup yang sesungguhnya. Ada sebuah ironi yang begitu menyakitkan dalam narasi pendidikan di negeri ini. Di satu sisi, kita menumpukan harapan yang begitu besar di pundak para guru. Kita menyebut mereka pahlawan tanpa tanda jasa, mencetak generasi emas, membangun karakter bangsa, menjadi agen perubahan, mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di kancah global. Harapan itu setinggi langit, terdengar begitu agung dalam setiap pidato kenegaraan atau perayaan Hari Guru. Sebuah tugas yang maha berat, sebuah tanggung jawab peradaban. Namun di sisi lain, lihatlah bagaimana kita memperlakukan mereka.
Apresiasi yang kita berikan seringkali berada jauh di bawah langit, bahkan kadang menyentuh bumi. Banyak di antara mereka, terutama para guru honorer, harus hidup dengan pendapatan yang tidak sepadan dengan beban kerja dan tanggung jawab yang mereka emban. Mereka dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi, mengikuti pelatihan, dan berinovasi. Namun seringkali dengan sumber daya dan dukungan finansial yang sangat minim. Pendidikan seharusnya menjadi zona netral yang steril dari kepentingan politik praktis jangka pendek. Ruang kelas adalah tempat menyemai nilai-nilai universal kebangsaan, bukan arena untuk memperebutkan pengaruh atau melanggengkan kekuasaan. Namun sayangnya, intervensi politik dalam dunia pendidikan adalah sebuah kenyataan yang sulit dibantah. Intervensi ini seringkali datang sebagai kebijakan yang berubah setiap kali menteri berganti, atau sebagai proyek yang lebih didasari pencitraan politik daripada kebutuhan di lapangan. Pergantian kurikulum yang terlalu sering adalah salah satu dampak nyata. Setiap rezim seolah ingin meninggalkan jejak dengan meluncurkan kurikulum baru tanpa evaluasi mendalam terhadap kurikulum sebelumnya. Akibatnya, guru siswa menjadi kelinci percobaan dari kebijakan yang tidak konsisten. Mereka harus beradaptasi dengan sistem baru energi yang seharusnya untuk memperdalam proses belajar mengajar, habis terkuras untuk adaptasi administratif yang melelahkan. Pendidikan harus dikembalikan kepada para ahlinya, para praktisi di lapangan. Kebijakan harus berdasar data, riset, bukan bisikan atau kepentingan politik sesaat. Ada sebuah korelasi yang sering kita lupakan atau sengaja kita abaikan. Korelasi antara rendahnya penghargaan terhadap profesi guru dengan maraknya kerusakan moral di level elit dan masyarakat. Ketika profesi yang bertugas menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, empati justru tidak dihargai, maka nilai-nilai itu sendiri secara tidak langsung ikut terdegradasi. Kita seolah mengirimkan pesan kepada generasi muda, menjadi orang jujur dan berdedikasi, seperti guru itu tidak akan membuatmu kaya atau dihormati. Lihat saja nasib mereka. Pesan bawah sadar ini sangat berbahaya. Ia menumbuhkan pragmatisme buta di kalangan generasi muda. Mereka melihat bahwa profesi yang menuntut pengabdian tinggi seperti guru tidak memberikan jaminan kesejahteraan. Sementara di sisi lain, mereka dapat koruptor, pejabat yang tidak kompeten, bisa hidup dalam poros. Bayangkan sebuah negeri tanpa guru. Tentu bukan tanpa guru secara harfiah, karena secara fisik mereka mungkin masih ada. Negeri tanpa guru adalah kondisi di mana profesi guru tak diminati oleh talent terbaik bangsa. Menjadi guru adalah pilihan terakhir, bukan panggilan jiwa. Ketika penghargaan begitu rendah dan kesejahteraan begitu minim, siapa lagi anak muda cerdas dan idealis yang mau mendedikasikan hidupnya di ruang kelas? Ini bukan fiksi. Ini ramalan buruk yang bisa jadi kenyataan. Ketika profesi guru diisi oleh mereka yang terpaksa, yang tidak memiliki kompetensi dan gairah mengajar, maka kualitas pendidikan akan terjun bebas. Ruang kelas menjadi membosankan dan tidak menginspirasi. Mereka kehilangan figur otoritas yang membimbing dalam menavigasi hidup. Sekolah berubah jadi tempat penitipan anak, bukan tempat persemaian generasi unggul. Akibatnya untuk masa depan bangsa sangat fatal. Kita akan mengalami krisis sumber daya manusia. Negeri tanpa guru adalah bangsa kehilangan kompas moral. Melihat semua potret buram ini, tidak ada jalan lain yang bisa kita tempuh. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan masa depan bangsa ini adalah dengan kembali memuliakan guru. Ini bukan sekadar retorika, melainkan sebuah panggilan yang mendesak dan harus diwujudkan dalam aksi nyata. Memuliakan guru berarti menempatkan mereka pada posisi yang paling terhormat dalam struktur sosial dan kebijakan negara. Memuliakan guru berarti memastikan kesejahteraan mereka terjamin, sehingga mereka bisa mengajar dengan tenang dan penuh martabat. Ini adalah prasyarat mutlak, bukan lagi pilihan. Peningkatan kesejahteraan guru bukanlah biaya, melainkan investasi terbaik. Gaji pelatihan fasilitas, setiap rupiah yang diinvestasikan akan kembali berlipat ganda dalam bentuk sumber daya manusia yang berkualitas, masyarakat yang beradab, dan negara yang maju. Pemerintah harus memiliki kemauan politik yang kuat untuk merealisasikan ini. Anggaran pendidikan harus diprioritaskan dan diawasi penggunaannya. Memuliakan guru harus menjadi sebuah gerakan bersama, sebuah kesadaran kolektif bahwa nasib kita bertumpu pada mereka. Pada akhirnya menghormati guru adalah cermin dari seberapa besar kita menghargai masa depan kita sendiri.